tetapi juga gagal menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat itu sendiri. Pemerintahan Presiden Prabowo hari ini sangat identik dengan program-program yang sangat ambisius dan berbiaya jumbo. Ya, kita tahu seperti makan bergizi gratis, kemudian ada renovasi sekolah yang besar-besaran, kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan salah satu yang paling mencolok hari ini di media sosial adalah tentang salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. tentang pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih yang ditaksir akan menelan anggaran 200 hingga 400 triliun rupiah. Lumayan besar. Proyek ini nantinya akan dikoordinasikan oleh sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Koperasi itu sendiri, kemudian ada Kementerian Desa, dan terakhir ada Kementerian Keuangan. Nah, hal ini sebagaimana tertuang dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Koperasi ini akan digadang-gadang sebagai instrumen yang sangat strategis untuk mencapai swasembada pangan, kemudian pemerataan ekonomi dan desa mandiri untuk menuju Indonesia 2045. Apakah memang seperti itu? Koperasi merah putih ini nantinya layanannya itu akan meliputi seperti sembako murah, kemudian ada fasilitas simpan pinjam untuk masyarakat, ada klinik desa, hingga ada cold storage ataupun gudang untuk hasil pertanian dan perikanan. Nah, sebuah visi yang sangat begitu mulia di atas kertas putih. Jika kita melihat tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini, maka terdengar sangat mulia dan begitu keren. Nah, namun tak semua tujuan yang dianggap mulia itu bisa dilaksanakan, apalagi hal ini dipaksakan. Karena koperasi ini digagas secara top down dengan pembiayaan dari APBN, APBD, dana desa hingga bank himbara. Bukan dari swadaya dan kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. Bukan dengan semangat gotong royong rakyat sebagaimana gagasan koperasi yang dicanangkan oleh Bung Hatta. Padahal pemerintah seharusnya memahami bahwa semangat koperasi itu adalah semangat kemandirian dan partisipasi warga, bukan hanya sekedar proyek negara yang digulirkan secara seragam dan serentak dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik. Nah, secara pribadi saya ingin mengingatkan apa yang pernah Bung Hatta katakan, bahwa kekuatan sejati koperasi itu terletak pada semangat gotong royong dan tanggung jawab yang kolektif. Koperasi itu bukan hanya sekedar badan usaha yang hanya menjalankan kegiatan ekonomi, tapi juga melainkan sebagai bentuk dari persekutuan sosial yang berakar dari rasa solidaritas dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Pertanyaan, apa contohnya? Kalau kita masih ingat sejarah bahwa ketika Bung Hatta, kemudian Sultan Syah dan Ibu Wakusuma Sumantri diasingkan ke Banda Neira Maluku, mereka membentuk sebuah organisasi sosial yang bernama Banda Muda, yang mana semangat berkoperasi pada saat itu lahir dari kebutuhan nyata masyarakat itu sendiri dan tumbuh dari bawah, dan bukan dibentuk oleh kekuasaan dari atas. Perlu diingat ya kawan-kawan, hal itu tumbuh dan berakar dari bawah, bukan dari atas. Karena pada prinsip utamanya yang harus dipegang adalah dalam berkoperasi tidak ada yang namanya majikan, bos, dan anak buah. Semuanya harus setara. Nah, itulah makna demokrasi ekonomi yang diperjuangkan oleh Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia kita pada saat itu. Namun yang saya lihat hari ini, semangat itu justru berseberangan dengan desain Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena dengan pembiayaan top down dari APBN, kemudian APBD, dana desa, dan bank himbara itu, koperasi ini tidak tumbuh dari akar rumput, tetapi justru dia dipaksakan dari pusat. Sehingga dengan jujur, saya ingin mengatakan bahwa tanpa keterlibatan kesadaran masyarakat, mustahil tercipta rasa kepemilikan yang kolektif yang menjadi jiwa koperasi itu sendiri. Sehingga menurut saya, resiko kegagalan bukan hanya tingkat tinggi, tapi juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena program begitu ambisius ini bisa berubah menjadi proyek yang hanya musiman dan tidak berkelanjutan, pasti rawan penyelewengan dan sekedar menjadi panggung elit di daerah, dan itu baru dari sisi ideologis. Kalau kita coba kaji misalnya dari sisi teknis, banyak hari ini kritik dari pemerintah desa menunjukkan bahwa banyak aspek implementasi yang belum matang. Misalnya
bisa kita lihat dari segi manajemen desa hari ini, kemudian struktur kelembagaan, hingga yang paling parah itu menurut saya adalah keterbatasan SDM lokal di desa itu sendiri. Karena banyak hari ini desa mengeluh, banyak SDM mereka belum mengerti apa yang maksud dari Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga menurut saya, kebijakan Koperasi Desa Merah Putih ini belum sepenuhnya matang, karena pemerintah cenderung inkonsisten dalam melaksanakan program-program, apalagi ketika berganti kepemimpinan. Seharusnya pemerintah memperkuat program yang sudah berjalan. Nah, seperti BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan inisiatif dari Kementerian Desa itu sendiri. Karena pada saat ini banyak desa yang masih berjuang mengembangkan BUMDes akibat keterbatasan sumber daya manusia mereka. Nah, mereka juga sedang berjuang untuk bagaimana mengakses pasar, kemudian bagaimana mereka tetap melakukan pendampingan kelembagaan. Alih-alih hari ini pemerintah memberikan solusi program Koperasi Desa Merah Putih yang justru dikhawatirkan akan memperbesar beban kerja pemerintah desa dan memecah fokus pembangunan ekonomi lokal. Kalau kita lihat lebih jauh, misalnya jika modal awal pembiayaan koperasi diambil dari dana negara melalui APBN atau perbankan milik negara atau seperti himbara melalui kredit usaha rakyat, maka ke depan siapa yang akan menanggung beban ekonomi jika terjadi gagal bayar? Nah, kekhawatiran ini bagi saya sangat rasional jika melihat cara program ini dibangun. Jadi meskipun pemerintah hari ini mengklaim bahwa koperasi akan dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa, realitasnya membuktikan bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi roh koperasi sulit tumbuh jika tidak disertai dengan kesadaran kolektif dan partisipasi dari awal. Akibatnya apa? Akibatnya bukan hanya koperasi berisiko gagal bayar, tetapi juga gagal menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat itu sendiri. Sehingga hari ini di tengah keterbatasan fiskal dan prioritas besar lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, penggelontoran dana triliunan rupiah tanpa desain kelembagaan yang solid bukan hanya rentan kegagalan, tapi juga kontraproduktif menurut saya. Sehingga akan lebih bijak dan akan lebih efisien jika negara memperkuat institusi yang sudah terbukti relevan secara lokal. Nah, seperti BUMDes yang memiliki akar di masyarakat, struktur yang fleksibel, dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih akuntabel. Tapi ya sudahlah, apapun itu, program ini sedang berjalan. Kita tentu berharap bisa terlaksana dengan baik dan dapat mensejahterakan rakyat desa khususnya Indonesia pada umumnya. Jangan sampai semangat Koperasi Desa Merah Putih ini merugikan rakyat itu sendiri. Merdeka!